Yang pertama tentang bagaimana potret pergeseran epistemologi tafsir era klasik, pertengahan, dan modern kontemporer. Pembahasan pertama yaitu tentang pergeseran epistemologi tafsir era klasik. Yang epistemologi tafsir klasik di sini merupakan kajian tentang sumber, metode, dan validitas pengetahuan dalam penafsiran Al-Quran yang berlandaskan tradisi keilmuan Islam. Kemudian yang mana fungsinya adalah sebagai landasan untuk mengatur secara mufasir, memperoleh pengetahuan yang sahih, melakukan verifikasi, serta menerapkan metode penafsiran yang sistematis dan logis. Yang dapat disimpulkan bahwa epistemologi tafsir klasik itu bertujuan untuk menjaga keaslian makna Al-Quran sekaligus menjadi dasar ilmiah bagi perkembangan ilmu tafsir. Kemudian, yang selanjutnya adalah karakteristik, sumber, dan metode tafsir klasik. Yang mana pada era klasik, tafsir Al-Quran mengalami perkembangan yang cukup pesat, di mana pada saat itu kan karakter utamanya adalah penafsiran yang tidak hanya berdasarkan riwayat, tetapi juga mulai menggunakan pendekatan analisis dan bahasa. Artinya, para mufasir tidak sekedar mengutip hadis atau pendapat sahabat, tetapi juga meneliti makna bahasa Arab, hubungan antar ayat, dan latar belakang turunnya ayat. Kemudian, sumber tafsir klasik itu berasal dari Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, serta kaidah dalam bahasa Arab. Terus juga diperkuat dengan pemahaman terhadap asbab al-nuzul dan munasabat ayat. Metodenya di sini ada 4. Yang pertama metode ijmali, tahlili, muqarran, dan maudhu'i. Tapi yang paling sering digunakan, yang paling dominan itu adalah metode tahlili karena memungkinkan mufasir menjelaskan ayat dan dari berbagai aspek seperti bahasa, hukum, sejarah, dan hubungan antar ayat. Kemudian selanjutnya adalah pergeseran faktor dan dampak pergeseran epistemologi tafsir. Yang mana pada era ini pergeseran epistemologi tafsir yaitu perubahan cara ulama memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran. Pada masa awal Islam, tafsir itu lebih banyak berbasis riwayat, yaitu bersumber dari hadis, sahabat, dan tabi'in. Kemudian validitas tafsir saat itu ditentukan oleh ketentuan sanad dan kedekatannya dengan tradisi Nabi. Namun, memasuki periode klasik berikutnya, perkembangan ilmu pengetahuan Islam membuat tafsir menjadi lebih sistematis dan metodologis, dan para ulama mulai menggunakan berbagai unsur ilmiah seperti yang tadi disebutkan. Kemudian pergeserannya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya perkembangan ilmu-ilmu keislaman seperti ulumul Quran, ilmu hadis, usul tafsir, dan bahasa Arab. Selain itu juga munculnya lembaga pendidikan seperti madrasah dan perpustakaan. Juga ada di sini pada saat itu juga mufasir memiliki pendekatan berbeda. Ada beberapa mufasir memiliki pendekatan berbeda, misalnya ada Al-Qurtubi itu menekankan perpaduan riwayat, bahasa, dan hukum, sedangkan Ibnu Katsir lebih fokus pada tafsir bil maksur atau tafsir berbasis riwayat. Selanjutnya itu dampak dari pergeseran epistemologi ini, yaitu menjadi lebih berkembang dan beragam. Penafsirannya tidak lagi hanya berdasarkan riwayat, tetapi juga menggunakan pendekatan bahasa, hukum, sejarah, dan perbandingan dan tematik. Yang selain itu juga lahir juga tafsir maudhu'i yang membahas ayat berdasarkan tema tertentu secara menyeluruh. Jadi kesimpulannya, pergeseran epistemologi tafsir ini membuat kajian tafsir menjadi lebih kaya, ilmiah, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai zaman. Nah, mungkin itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin bisa dilanjut kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bu Mahrita, bisa? Ya, baik, saya akan melanjutkan dari era klasik tadi ya, ke era pertengahan. Era pertengahan merupakan fase perkembangan tafsir ketika metode penafsiran tidak lagi hanya bertumpu pada riwayat, tetapi mulai menggabungkan akal, bahasa, teologi, filsafat, tasawuf, atau konteks sosial.
Jadi tafsir itu berubah dari sekedar menjelaskan riwayat menjadi proses intelektual yang multidisipliner. Adapun faktor penyebab pergeseran epistemologi tafsir, itu yang pertama, ekspansi Islam. Jadi kan Islam itu menyebar ke berbagai negara, sehingga menyebabkan pertemuan budaya dan ilmu pengetahuan baru. Kemudian adanya polemik teologi, munculnya perdebatan di antara Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, sehingga tafsir menjadi alat mempertahankan pandangan teologi. Kemudian adanya pengaruh filsafat, masuknya filsafat Yunani itu membuat mufasir mulai menggunakan logika dan rasio dalam memahami ayat. Nah, adapun perubahan utama dalam tafsir ya, cirinya itu kan sebelumnya dominan riwayat atau literal atau berbasis sanad ya, menjadi kombinasi riwayat plus ijtihad gitu. Kemudian adanya pendekatan rasional, analisis bahasa, kemudian adanya pendekatan filosofis dan sofistik. Jadi pada intinya otoritas tafsir itu tidak lagi tunggal. Kemudian mufasir itu kan tetap memakai hadis dan asar ya, tetapi dia mulai menyeleksi riwayat, mengkritisi sanad, kemudian menggunakan logika dan linguistik. Contoh misalnya ada riwayat nih dianggap lemah atau tidak logis, maka mufasir itu memakai kaidah bahasa atau argumentasi rasional. Terus misalkan ada ketemu misalkan ayat mutasyabihat, ayat yang samar ya atau sulit dipahami secara literal. Maka sikap beberapa aliran itu, misalnya contoh Mu'tazilah, mereka cenderung takwil atau menyesuaikan dengan rasionalitas. Ada lagi misalnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka lebih moderat, kadang tafwid, kadang takwil terbatas. Jadi dampaknya itu tafsir lebih kontekstual dan teologis. Nah, di tafsir era pertengahan ini kan semakin beragam. Ada tafsir bahasa dan balaghah, yang mana fokus mereka itu gramatika dan sastra Arab. Kemudian adanya tafsir kalam, yang mana fokusnya pembelaan akidah. Kemudian ada lagi tafsir falsafi, yang mana fokusnya itu filsafat atau kosmologi. Dan ada juga tafsir sufistik, fokusnya di makna batin atau pengalaman spiritual. Nah, dampak dari epistemologi ini kan adanya tafsir lebih kaya dan mendalam, kemudian responsif terhadap persoalan zaman, terus membuka dialog antara teks dan akal. Jadi kesimpulan utamanya itu di era pertengahan ini adalah masa transformasi besar dalam sejarah tafsir, yang mana ciri utamanya itu tafsir menjadi multidisipliner, akal mulai berperan besar, terus corak tafsir semakin beragam, otoritas penafsiran menjadi plural. Jadi pergeseran epistemologi di tafsir era pertengahan ini menunjukkan bahwa penafsiran Al-Quran selalu berkembang mengikuti dinamika intelektual dan sosial masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan tadi dari masa pergeseran epistemologi tafsir dari masa klasik dan masa pertengahan. Nah, di sini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana pergeseran epistemologi tafsir pada era modern kontemporer saat ini. Perlu sebelumnya kawan-kawan ketahui, kalau di sini saya menggunakan uh, penjelasan atau hasil dari penelitiannya Ridwan dan kawan-kawan. Nah, di sini dia judulnya itu Quran Exegesis and Philological Critique, Epistemic Resilience in the Age of Corpus Coranicum. Nah, jadi ada beberapa tokoh yang membahas bagaimana epistemologi tafsir pada era kontemporer ini. Yang mungkin sebelumnya yang pernah kawan-kawan dengarkan seperti Abdul Mustaqim yang membahas bagaimana kalau
epistemologi tafsir pada era kontemporer itu bersifat non-sektarian, ilmiah, kritis, orientasinya tuh sohih di kulit zaman wa makan, kemudian spirit Al-Quran. Nah, di sini Ridwan itu membahas bagaimana epistemologi kontemporer itu dipengaruhi atau dimulai dari yang namanya proyek Corpus Coranicum. Jadi di sini beliau uh, menyebutkan sebuah istilah penafsiran era penafsiran baru yaitu Age of Corpus Coranicum atau era dari Corpus Coranicum. Nah, Corpus Coranicum itu apa? Corpus Coranicum ini merupakan proyek penelitian besar yang dilakukan oleh penelitian pada tahun 2007 di Berlin Brandenburg Academy of Science and Humanities. Nah, di sini tujuannya ada dua tujuan utamanya, yaitu menjembatani dokumentasi material atau meneliti naskah-naskah manuskrip Al-Quran yang tertua yang masih ada, kemudian tradisi lisan, mendokumentasi variasi bacaan qiraat yang ada di dalam literatur Islam klasik. Nah, di sini korpus Koranicum ini ada empat dia apa yang dicarinya. Yang pertama manuskrip Koranika atau katalog digital manuskrip Al-Quran kuno. Jadi di sini dia mencari Quran, bukti fisik Quran yang masih ada yang bisa ditemukan dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi bukan bukan berdasarkan riwayat-riwayat, misalkan kalau kita kan di Islam kan uh, sangat sangat apa kuat terhadap istilahnya nasab dan sebagainya. Nah, kalau di sini para peneliti Corpus Coranicum ini mencari bukti nyatanya nih apa tulisan teks aslinya dari riwayat-riwayat yang baik itu Al-Qur'an maupun perkataan sahabat yang dilakukan pada tahun 2007. Nah, kemudian varial Lechtwenes, yaitu dokumentasi mengenai berbagai variasi bacaan Al-Quran, yaitu kiroat-kiroat yang ada, yang tersebar, yang masih ada. Karena kan uh, kiroat yang kita ketahui kan sudah terbatasi kan ya dengan apa namanya menjadi kiroat sabah, kiroat arba'ah, kiroat 10 dan sebagainya. Nah, di sini peneliti itu mencoba mencari yang lain, variasi bacaan-bacaan yang lain. Kemudian ada teks aus der Umme des Qurans, yaitu mengkoleksi teks-teks keagamaan dan budaya yang lainnya seperti Kristen, Yahudi, puisi puisi pra Islam dan sebagainya yang sezaman dengan munculnya Al-Qur'an untuk melihat apa ya Al-Qur'an itu dengan budaya dan agama-agama lain. Kemudian yang terakhir di sini teks aus der Umme des Qurans, yaitu koleksi teks-teks keagamaan dan budaya. Oh, terakhir salah-salah. Yang keempat ini sebenarnya penafsiran. Ini salah tulis. Sebenarnya di penelitian Corpus Coranicum yang terakhir itu penafsiran, yaitu si peneliti ini melakukan komentar terhadap Al-Quran. Nah, jadi kalau misalkan kita Islam kan ada penafsir, di sini dia menggunakan metodologinya sendiri untuk mengkomentari Al-Quran. Jadi bukan berdasarkan cara kita, tapi cara mereka sendiri untuk mengkomentari Al-Quran. Kenapa Corpus Coranicum menjadi tantangan bagi umat Islam? Yang pertama itu ada desakralisasi Al-Quran, menganggap Al-Quran menjadi sama aja kayak teks sejarah lainnya. Kemudian late antik atau antik yang terakhir lah. Jadi Al-Quran itu kan Islam itu kan termasuk dari agama samawi. Jadi ada Kristen, Yahudi. Jadi di sini Al-Quran itu dianggap yang paling akhir lah, antik yang paling akhir lah dari agama samawi ini. Yaitu jadi dia mensejajarkan aja ayat Al-Quran dengan teks Yahudi dan Kristen kuno. Nah, jadi kemudian yang ketiga, Corpus Coranicum ini menjadi ancaman juga terhadap otoritas tradisional, yaitu ya tradisi kita yaitu sanad, ijma dan sebagainya kan kita kan kuat kan riwayat-riwayatnya. Ya, jadi di sini metodologi yang digunakan oleh para peneliti Corpus Coranicum ini. Kemudian yang terakhir kritik filologis serta seringkali berfokus pada analisis linguistik dan perbandingan teks yang bersifat materialistik. Nah, di sini ada kata Ridwan dan kawan-kawan di sini epistemologi kontemporer itu yang sekarang ini
disebutnya dengan istilah resiliensi epistemik, yaitu resiliensi epistemik adalah kemampuan dari suatu sistem pengetahuan, dalam hal ini tradisi tafsir Islam, untuk mempertahankan integritas dan koherensi internalnya saat menghadapi tantangan atau kritik dari sistem pengetahuan luar yang berbeda. Tradisi tafsir dianggap resilience karena ia mampu merespon pendekatan dari proyek Corpus Coranicum yang memandang Al-Quran sebagai teks sejarah atau manusiawi, tanpa harus kehilangan keyakinan dasarnya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian resiliensi ini di sini bukan berarti kaku atau sekedar menolak perubahan, tapi di sini resiliensi epistemik ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bernegosiasi dan memperbarui diri. Resilient ini memungkinkan terjadinya ruang adaptasi di mana para sarjana muslim bisa menggunakan metode akademik modern seperti linguistik atau sejarah, tetapi tetap berpijak pada fondasi teologis tradisi Islam. Nah, kemudian di sini terakhir, resiliensi ini, resiliensi epistemik ini menjadi tiga respon. Yang pertama, respon konservatif, yaitu kaku lah, tradisional gitu lah. Jadi kita di sini responnya kita kuatkan saja fondasi kita ini loh, fondasi keislaman kita, tradisi kita yang ini, untuk menjaga integritas dari keislaman. Kemudian ada respon integratif, yaitu mengedepankan dialog mediatif. Jadi dicari jalan tengahnya loh. Dari para barat, ilmuwan barat ini kita cari jalan tengahnya. Kemudian ada yang ketiga, respon kritis progresif, yaitu pembaruan internal. Jadi menjadi sebuah ijtihad baru lah gitulah untuk menghasilkan penafsiran yang sesuai dengan zaman, gitu loh, untuk menghadapi juga ancaman-ancaman dari tantangan-tantangan dari Corpus Coranicum. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Alhamdulillah, begitulah pemaparan dari kelompok berapa? Kelompok Ustadz Syahrul, kelompok 5 dari Syahrul, Rahmatia, dan Kak Mahrita. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Kita buka 3 pertanyaan dulu. Siapa dari teman-teman yang ingin bertanya? Sudah paham semua berarti ya? Mana nih? Ustadz Zul mungkin? Ustadz Yashfi? Ustadz Rauf? Ustadz Agil? Mbak Kori? Gimana nih pemateri? Kayaknya nggak ada yang mau bertanya. Oke, Bu Sam. Bu Samrotul ingin bertanya. Silakan, Bun. Bun. Silakan, Bu. Ini dengan saya soalnya. Oh, baik, Pak. Pak Fatah, silakan. Iya. Mengawali untuk mungkin bisa disambung dengan teman-teman lainnya untuk menanggapi makalah dari Ustaz Sahru dan kawan-kawan. Baik, terkait makalah yang disajikan tadi, mungkin ada hal umum yang coba untuk bisa dijelaskan kembali. Dari tadi itu kan lebih mengedepankan bagaimana kelebihan dari tafsir masa klasik dan pertengahan, kemudian secara epistemologis dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan adalah, ketika dengan berbagai kelebihan yang tadi disampaikan oleh pemakalah, yang kemudian sebelumnya juga kita mendengar bagaimana kelebihan tafsir kontemporer dan lain sebagainya yang melengkapi tafsir klasik ataupun tafsir pertengahan, menurut pemakalah sendiri, apa sebenarnya yang tidak ada di tafsir modern yang menyebabkan sehingga
jika kita kembali ke masa keemasan Islam, di mana di situ ada perpindahan antara tafsir klasik dan tafsir pertengahan yang kemudian menciptakan kemajuan Islam yang begitu masif, tapi hal itu rasa-rasanya tidak bisa dijawab oleh tafsir modern. Karena buktinya sampai sekarang masa keemasan Islam belum juga kembali seperti ketika adanya Baitur Rahmah yang ada di Baghdad ketika masa keemasan Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mau langsung dijawab sama pemateri. Oke, baik. Mungkin mencoba menjawab ya. Tadi inti dari pertanyaannya apa yang tidak ada dari penafsiran modern dengan penafsiran pertengahan dan klasik. Begitu ya tadi ya intinya ya. Betul. Ya, Oke. Di sini mencoba menjawab ya. Yang mungkin pertama ya, eh, jarak pertama, jarak yang sangat jauh dari eh, sekitar 14 abad dengan sumber utamanya. Sedangkan kalau di pertengahan dan klasik kan itu ketersambungan sanatnya itu kan masih ada kan dengan apa para ulama-ulamanya masih ada, masih bisa eh, apa ya, data primernya tuh masih masih bisa lah untuk ditemukan gitu loh. Sedangkan di kontemporer ini kan kalau misalkan seperti yang dilakukan oleh para peneliti barat ini kan eh, mencoba mencari meraba-raba hal yang ada di sejarah yang zaman dulu. Jadi contohnya seperti ini. Di orang barat ini ada bilang Al-Quran kan mengharapkan babi, betul kan? Ada ayatnya. Kata orang barat eh, melihat dari sejarahnya kenapa diharapkan babi karena babi di zaman itu pada itu merupakan hewan hama. Hewan kalau misalkan makannya banyak, dagingnya sedikit. Kemudian kalau misalkan dipelihara merusak lingkungan, membawa penyakit dan sebagainya. Sehingga banyak sekali orang-orang Arab, orang-orang di Timur Tengah saat itu membenci babi jadi kayak rasis lah sama babi lah itu hewan-hewan najis apa segala dan sebagainya. Dan memang makanannya nggak enak babi. Akan barat ini babi itu diharamkan karena anu memang benci aja sama babi. Jadi ditulis di anu di Alkitab. Kalau menurut pandangan kita kan oh salah lah anu di zaman sekarang gitu loh. Tetap kalau misalnya kita Islam tetap salah gitu loh. Kemudian kalau kata orang-orang apa peneliti barat, lah kenapa Islam saja yang mengharamkan babi? Yahudi sama Kristen kok nggak mengharamkan babi padahal sama-sama agama samawi. Nah, dipertanyakan gitu. Jadi di sini kontemporer itu di penafsiran kontemporer untuk menjawab hal itu dia ada tiga responnya yaitu konservatif ya ini kan Islam gitu loh. Allah yang lebih tahu. Allah ada riwayatnya nih dari Nabi, dari sahabat, dari apa para tabi-tabiin. Uh, Maksudnya kekurangan dari babi itu apa? Nah, itu respon konservatif. Kalau integratif mungkin lebih legowo lah. Lebih untuk mencari jalan tengahnya gimana nih apa fakta sejarah dengan fakta dari Islam bagaimana pandangan Islam. Kemudian kalau misalkan respon kritis progresif bisa jadi mencari meneliti sendiri babi itu apa, kenapa jadi diharamkan. Oh, ternyata babi itu DNA-nya 90% mirip dengan manusia. Jadi ibarat kata kalau misalkan kita mau makan babi itu sama saja 90% kita kanibal dengan manusia gitu, mau makan daging manusia. Nah, itu respon-respon dari peneliti-peneliti sekarang gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan balik lagi ke pertanyaan apa yang membedakan membedakan kenapa kok penafsiran modern sekarang ini lebih lebih ke bawah daripada peneliti apa tahun-tahun Abbasiyah. Mungkin faktornya lagi itu kalau kita lihat di zaman pertengahan, uh, karena memang
kenapa disebut zaman keemasan? Karena di Barat itu mengalami yang namanya kemunduran moral, kemunduran ilmu pengetahuan karena gerejanya sendiri kayak ada orang menemukan sesuatu dibunuh, dibilang penyihir dan sebagainya. Kemudian di Islam di tahun abad keemasan justru malah mengembrace gitulah, memeluk gitulah, menerima saja dengan apa yang diterima sehingga ilmu pengetahuan berkembang. Sedangkan di zaman sekarang ini kan ilmu pengetahuan itu menjadi suatu hal bukan milik agama, bukan milik orang tertentu, tapi milik semua gitulah. Bukan bukan masalah teologi saja yang kita permasalahkan, tapi masalah-masalah lain. Jadi bukan kalau misalkan dikatakan Islam itu mundur di zaman sekarang di segi pengetahuannya barangkali kurang tepat karena standar dari keilmu pengetahuan antara Barat dengan Islam itu sama-sama sejajar gitu loh. Jadi nggak ada lagi yang rasis-rasisan gitu loh. Nah, jadi kalau itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan dari pemateri lain, bagaimana? Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Barangkali dari pemateri lain, Kak Matia dan Kak Marita ingin menambahkan sebelum kita ke Pak Fatah. Kok? Sudah cukup, mungkin bisa dikomentarin sama penanya. Oke, bagaimana Pak Fatah? Ya, Bagaimana baik. Terima kasih. Sebenarnya ada tanggapan yang terkait kenapa seolah-olah Islam itu tertinggal dengan Eropa atau Barat. Utamanya terkait kejadiannya Renaissance yang dimana Baitul Hikmah dibakar, kemudian buku-bukunya ditenggelamkan di sungai sampai airnya menjadi hitam karena tintanya. Salah satu juga mungkin juga yang menjadi penyebab seolah-olah Islam mundur rasanya karena konspirasi dari dunia Barat juga, di mana yang kita tahu peraih penghargaan Nobel dan lain sebagainya rata-rata adalah dari mereka orang Barat itu sendiri. Makanya sampai kita kalau ditanya algoritma itu siapa yang menemukan, kita nggak tahu padahal itu adalah sebenarnya hasil dari teman dari Al-Khwarizmi itu sendiri. Maka mungkin apa benar jika saya berpikiran kenapa tafsir modern salah satunya kemudian tidak bisa sekuat tafsir pertengahan adalah yang kita tahu bersama kan tafsir modern kan mencoba untuk mengejar modernitas di dalam memahami sebuah ayat-ayat Al-Quran. Sehingga seringkali di tafsir modern itu meninggalkan teks-teks kuno atau naskah-naskah kuno, baik yang berhubungan itu langsung dengan Al-Quran atau teks-teks yang menjadi pendukung dalam menjelaskan makna-makna di dalam Al-Quran. Karena kita tahu sendiri kan di tafsir modern itu dia sangat anti terhadap tafsir Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat itu sendiri. Karena padahal kalau kita pernah mendengar ketika Nabi ditanya oleh sahabat yang mendengarkan kisah dari orang Yahudi, jawaban Nabi kan tidak membenarkan dan tidak menolak. Artinya kan dari situ bisa dijadikan paling tidak sumber sekunder dalam kita memahami sumber primer itu sendiri. Makanya rasa-rasanya tafsir modern pada akhirnya kemudian rasanya tertinggal dengan tafsir pertengahan itu. Menurut pendapat saya seperti itu. Dari pemateri, jika terdapat hal yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong disampaikan. Terima kasih. Oke, langsung pemateri gimana tanggapannya? Baik, untuk saya sendiri sebenarnya setuju dengan apa yang dikatakan Ustadz Patah. Tadi mungkin saya sudah sedikit menyinggung ya, kalau penafsiran dari kontemporer ini kan lebih cenderung kayak mencoba mempertahankan Islam tuh loh, supaya tetap solih likuli zaman wa makan. Jadi kalau misalkan untuk membuat hal-hal yang penafsiran yang lebih baru kan lebih susah gitu karena memang
sumber primernya atau orang-orang yang bisa ditanyakan itu lebih susah. Sedangkan kalau di zaman pertengahan kan lebih dekat dengan zaman Nabi. Kemungkinan besar masih banyak lah orang-orang yang hafalannya kuat lah, masih masih apa ya, tradisi menjaga sanad atau catatan-catatan tuh masih ada. Kemudian ya mungkin salah satu faktor akibatnya ya pembakaran dari Mongolia itu sendiri, Baghdad dihancurkan sehingga banyak sekali naskah-naskah lah yang hilang daripada daripada keilmuan Islam. Nah, jadi saya setuju saja dengan apa yang dikatakan Ustaz Fatah. Untuk datanya itu loh, data orang klasik pertengahan itu lebih dekat dengan Nabi dan lebih bisa diakses ketimbang kita di zaman sekarang yang karena sering nggak dapat sumber yang bisa kita tanyakan atau sumber primer yang bisa kita jadikan rujukan atau teks-teks yang bisa kita jadikan rujukan, kita seringkali mengambil ijtihad yang dari hasil-hasil yang sudah ada lah, yang ada di pertengahan atau klasik kita pakai, kita kelola lagi bagaimana supaya bisa tetap solih likuli zaman wa makan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya setuju saja dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Fatah. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, kalau gitu kita lanjut ke penanya berikutnya. Barangkali dari teman-teman yang lain ingin bertanya dari Anat, mungkin dari Hana, Fatimah, Nurul, Mutmainah. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, boleh, moderator? Ya, silakan Bu Sam. Ya, kan dari tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari pemakala sama pertanyaannya dari Pak Fatah ya. Jadi dipikir-pikir tuh dari tadi kan kelebihan ini yang disampaikan sama pemakala. Kalau memang ada dari lebih bagus dari tafsir klasik, tafsir-tafsir kuno. Terus apa yang menjadi hambatan tafsir klasik itu tidak berkembang? Misalnya ada penafsiran terus nanti nggak bisa berkembang dengan tafsiran modern yang sekarang. Nah, apakah itu menjadi satu kekurangan atau bagaimana? Kalau bisa tolong dijelaskan apa sih kekurangan dari tafsir klasik itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Sam. Barangkali dari pemateri, silakan menjawab. Rahmatia, apakah bisa pembahasannya Rahmatia ini? Uh, sebentar dulu ya. Mungkin kalau yang pemateri lain mau menjawab boleh, tapi sebentar saya pikirkan bentar. Oke, mungkin Kak Merita sudah ada jadi. Oke, baik. Bu Mahdita gimana? Oke, mungkin saya di sini mencoba menjawab dulu ya. Tadi sedikit kekurangan dari periode klasik, epistemologi periode klasik. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah belajar ya di semester lalu, di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang bagaimana klasik itu. Klasik itu kan ada tiga ya, setidaknya tiga atau empat. Yang pertama, klasik pada masa Nabi, klasik pada masa sahabat, klasik pada masa tabiin, klasik masa tabi-tabiin. Nah, tabi-tabiin pada sekitar abad 4 Hijriah atau Abbasiyah, Abbasiyah awal lah kira-kira di klasik itu. Kenapa penafsirannya itu-itu aja? Yang pertama mungkin klasik penafsiran itu kan tergantung suasananya ya, apa yang dihadapi oleh uh, masa Islam pada saat itu. Contohnya pada masa Nabi, sahabat itu nggak kenapa nggak penafsirannya itu-itu aja karena ya ada Nabi Muhammad masih. Jadi kalau misalkan bingung dengan Al-Quran, ya tinggal tanya saja dengan Nabi Muhammad. Kemudian ada juga yang mengatakan
kalau sebenarnya sahabat itu mengetahui apa maksud dari perkataan Nabi. Kemudian pada masa tabiin yang sebelumnya masa sahabat apa para sahabat mengetahui, pada tabiin nggak tahu, nggak paham. Jadi dibuatlah penafsiran pada masa tabiin. Nah, mungkin kekurangannya penafsiran pada zaman klasik itu tergantung suasana atau suasana yang dihadapi oleh para oleh Islam pada saat itu. Nah, mungkin itu. Mungkin bagaimana Rahmatia, apakah ada yang ditambahkan? Ya, silakan Kak Mutia. Izin juga menambahkan, juga kenapa tafsir klasik itu tidak berkembang seperti sekarang kan? Karena tafsir klasik itu kan dia pada umumnya bahas tentang seperti kaidah nahwu, sorof, terus juga lingkupi tentang kisah-kisah Nabi. Terus kalau sekarang kan dia lebih di tafsir modern itu kan lebih banyak konteks yang dibahas kayak tentang bentar, kayak tentang di modern ini lebih bahas tentang bahas isu modern kayak seperti HAM, demokrasi, gender. Nah, itu tidak ada pada masa klasik karena fokusnya saat itu cuma pada seperti tadi yang disampaikan sesuai zamannya pada zaman Nabi, zaman sahabat dan tabiin. Mungkin itu saya tambahkan, saya kembalikan ke moderator. Suaranya nggak ada tadi. Oh, sorry. Baik, bagaimana tanggapan Bu Sam? Apakah ada tanggapan? Jadi nggak semua tafsir klasik itu bisa dikembangkan ya. Misalnya kayak hukum-hukum yang berkenaan tentang sholat, tentang apa, penafsiran-penafsiran seperti itu kan nggak bisa berkembang. Jadi yang sekarang ini modern tuh yang tadi disampaikan pemakalah itu dari HAM, transgender itu memang munculnya dari sekarang atau dari dulu? Kok bisa bilang apa munculnya tuh tafsir modern itu HAM seperti itu tadi transgender katanya. Berarti kan tidak ada di masa klasik. Maaf Bu, mungkin kalau misalnya kayak HAM, transgender itu mungkin pernah dibahas di masa klasik, cuma untuk pembahasan lebih besarnya, lebih jelas, lebih diangkat lagi di zaman modern. Mungkin bisa ditambahkan sama materi. Oke, makasih. Oke, baik. Eh, Mungkin begitu untuk pertanyaan kedua. Barangkali ada pertanyaan ketiga. Oke, mungkin saya mau bertanya ya. Ya, Oke. dipersilahkan. Oke, mungkin pertanyaannya sederhana aja. Jadi kan dari zaman pertengahan sampai sekarang itu makin banyak jenis tafsir ya yang berbeda-beda. Ada yang pakai filsafat, bahasa, sejarah dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau para ahli tafsir itu sibuk berdebat soal teori-teori penafsiran yang rumit, ya, gimana nasib umat muslim yang awam yang cuma butuh jawaban praktis buat ibadah dan kehidupan sehari-harinya. Nah, apakah pergeseran ilmu tafsir ini malah bikin jarak antara kaum akademisi dan masyarakat biasa jadi makin jauh? Yang itu. Hmm, Ya, mungkin Maaf Aisyah, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Oke, jadi kan tadi sudah dijelaskan tentang macam-macam tafsir ya dari zaman pertengahan khususnya sampai sekarang. Ada banyak jenis tafsir gitu ya, ada yang pakai filsafat, bahasa, dan sejarah. Nah, kalau para ahli tafsir ini fokus berdebat misalnya
soal teori-teori penafsiran yang rumit-rumit gitu. Nah, gimana nasib umat Islam yang sebenarnya cuma butuh jawaban yang praktis buat ibadah dan sehari-hari. Nah, apakah pergeseran ilmu tafsir ini malah bikin jarak antara kaum akademisi dan masyarakat biasa? Bikin jarak jadi makin jauh gitu. Oke. Nah, mungkin mencoba ya. Kalau menurut saya sendiri ya, mungkin nggak bisa jadikan rujukan. Sebenarnya penafsiran itu mulai dari pertanyaan orang-orang awam ketimbang dari pertanyaan-pertanyaan dari para akademisi. Jadi para peneliti juga kadang memikir andaikan-andaikan itu masih sering gitu loh. Kayak dulu kan di zaman klasik itu kan ada yang memikirkan kalau misalkan sholat di atas awan kayak apa? Di atas pohon. Bagaimana cara sholat di atas udara? Kan itu ada pemikiran-pemikiran kayak gitu. Di zaman sekarang juga pemikiran-pemikiran kayak kenapa babi itu haram kan di zaman sekarang padahal babi itu merupakan di zaman sekarang itu lebih bersih daripada babi zaman dulu. Itu kan sering ditanyakan juga oleh orang-orang awam. Jadi para penafsir sendiri yang seharusnya menjawab pertanyaan-pertanyaan orang awam. Kalau misalkan dikira rumit, saya kira uh, yang susah dari penafsiran itu contohnya gimana? Coba bisa nggak? Yang penafsiran yang contoh penafsiran rumit dari para penafsiran yang kontemporer atau klasik yang susah dipahami oleh orang awam itu contohnya bagaimana? Nggak tahu sih. Saya kira ada audiensnya tersendiri gitu loh. Awam itu sendiri bukan berarti betul-betul nggak paham dengan Al-Quran. Awam kalau misalkan ditanyakan kepada orang orang unmul misalkan yang mempelajari ilmu-ilmu IPA itu bisa dikatakan orang awam, tapi mereka uh, tetap memiliki pengetahuan yang lebih. Orang Barat juga bisa dikatakan orang awam juga. Jadi definisi dari orang awam sendiri itu perlu kita luruskan dulu. Apakah semua orang semua ketika disajikan penafsiran yang rumit, apakah semua orang awam itu bakal bingung dengan penafsiran tersebut? Saya kira setiap penafsiran itu terdapat audiensnya tersendiri. Kalau misalkan penafsiran tentang gender, pasti kebanyakannya perempuan yang pasti yang lebih lebih oke lah. Kalau misalkan melihat kesetaraan tentang bagaimana pembagian waris, pembagian peran perempuan di rumah, kan pasti lebih senang didengar oleh kaum ibu-ibu atau kaum perempuan-perempuan yang pengen menikah, biasanya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sendiri, penafsiran itu nggak ada yang susah, tapi penafsiran itu tergantung audiensnya. Nggak mungkin kan kita menafsirkan menggunakan penafsiran isyari atau penafsiran pendekatan sufi dikasihkan kepada pendengar-pendengar yang anak-anak 10 tahun atau orang-orang yang orang-orang nakal yang nggak pengen sholat jadi mendengarkan tuan guru yang bilang sholat itu nggak apa-apa nggak sholat karena sholat itu adalah doa. Jadi doa sama dengan sholat. Nah itu kan uh, agak bahaya gitu loh. Jadi tergantung audiens yang masing-masing pendengar penafsiran itu harus sesuai dengan tempatnya. Nah mungkin itu yang kalau menurut saya sendiri dari pertanyaannya Ustazah Aisyah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ustaz Syahrul. Mungkin kita cukupkan untuk 3 pertanyaan, barangkali. Tapi sebelum ditutup, ada yang bertanya lagi? Boleh menambahkan kah, Aisyah? Oke, silakan. Ustazah Marita. Tadi kan pertanyaannya kan di mana di era pertengahan itu banyak banyak perdebatan rumit. Oke, jadi ya memang ya debatnya yang rumit terus kompleks dalam tafsir pertengahan itu sehingga dia mungkin seperti menciptakan jarak yang signifikan antara orang awam dan para akademik. Nah, sebenarnya inilah jadinya salah satu konsekuensi dari pergeseran epistemologi itu yang terjadi di era pertengahan. Nah, kalau di zaman klasik ya, yang mana zaman klasik mungkin
fokusnya kan pada riwayat, terus penjelasan literal, yang mana juga mungkin mudah dipahami apa adanya gitu kan di di kalangan orang awam atau kalangan umum. Nah, lanjut ke pergeserannya ke era pertengahan, yang mana banyak berbagai tafsir, berbagai coraknya dari segi bahasa, kemudian filsafat atau fikih. Jadi kompleksitas debatnya itu rumit dalam tafsir pertengahan. Nah, itu jadinya memang menjadi jarak pemisah antara orang awam dan para akademik. Jadi orang awam itu kan ingin memahami yang mudah, praktis, sehingga tafsir pertengahan ini seperti tidak menjawab gitu. Kemudian inilah jadinya kemudian mendorong munculnya tafsir modern yang mana lebih tematik, kontekstual, dan responsif terhadap isu kontemporer untuk menjembatani jarak itu. Jadi tafsir modern juga itu mencoba menjembatani jarak yang mana tematik itu kan lebih mudah dipahami ya, sehingga menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan relevan dengan konteks kekinian. Nah, mungkin itu sih jawaban sederhana. Terima kasih. Bagus. Terima kasih ya, Mahrita atas jawabannya. Oke, ada yang raise hand. Ustadz Agil mungkin ingin bertanya, silakan. Oke, terima kasih untuk moderator. Sebenarnya bukan bertanya ya, cuman mau menambahkan sebuah referensi aja, dan mungkin untuk teman-teman ya tidak afdol lah kalau misalnya hanya pemateri saja yang ngomong ya. Kita sebagai audiens juga ikut serta biar meramaikan juga. Ini bukan pertanyaan, hanya saja sebagai jawaban dari dua pertanyaan sebelumnya, dan saya menambahkan sebuah referensi atau pandangan saja yang mungkin bisa didiskusikan setelah ini, atau mungkin sudah terjawab gitu. Nah, tentang tadi ya kekurangan dari Ibu Samrotol yang tentang tafsir, ya kan? Makanya kan dalam kita tahu bahwasanya di zaman sekarang itu ulama banyak sekali membagikan antara tafsir klasik dan kontemporer. Contohnya seperti kitab tafsir Al-Munir, ya kan? Ada Al-Munir itu kan ada dua, ya kan? Ada yang klasik, ada yang kontemporer. Yang klasik kita kenal dengan Marroh Labid atau tafsir milik Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Kemudian yang kedua ada Al-Munir punyanya Syekh Al-Zuhaili, yang mana itu berbasis kontemporer. Nah, perbedaannya adalah kebanyakan dari tafsir klasik itu tidak menjawab persoalan yang ada di masa kini gitu. Nah, makanya Syekh Al-Zuhaili itu menafsirkan ayat Al-Qur'an ya. Itu dengan masa-masa modern ya, sesuai dengan masa-masa kontemporer seperti sekarang ini. Seperti contohnya tadi udah disebutkan ekonomi, politik dan lain-lain. Nah, itu bisa dilihat di tafsir Al-Munir miliknya Syekh Al-Zuhaili ya, kayak gitu. Nah, jadi kadang terbalik juga gitu loh. Ada yang Al-Munirnya Marroh Labid, ada yang Syekh Al-Zuhaili. Mungkin bisa dicek di situ ya. Nah, itu sebagai sebuah pandangan ya, bahwasannya di era klasik ada beberapa persoalan yang tidak dibahas ya, karena kita melihat bahwasannya zaman terus berkembang, maka persoalan akan terus berkembang. Nah, untuk menjawab persoalan itu, maka ulama-ulama kita, kemudian para masyayikh kita itu mengarang sebuah tafsir untuk menyesuaikan dengan zamannya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, pertanyaan kedua tadi dari Ustazah Aisyah, menambahkan aja, itu kalau pandangan saya bukan hanya dari tafsir saja, tapi segala persoalan gitu. Apakah kita di depan umum itu membahas tentang mazhab-mazhab fikih atau mazhab-mazhab ilmu nahwu dari Basra, dari Kufah? Tentunya tidak kan. Nah, jadi makanya dikatakan di kulli maqam maqal, segala sesuatu itu ada perkataan yang pas gitu, ada tempat yang pas. Nah, oleh karena itu kalau misalnya mungkin kita ke orang awam ya, bukan hanya penafsiran tetapi dalam hal apapun ya, orang awam tidak akan mengerti kalau misalnya Anda langsung menjelaskan misalnya dari segi ilmu nahwu, ada yang Basra, ada yang Kufah. Oh, mazhab ini kayak gini, mazhab itu kayak gitu. Nah, itu tidak akan masuk ke orang-orang awam karena mereka tidak mengerti, seperti ngaji kan.
seperti ngaji. Kalau misalnya kita ngaji, tidak bisa langsung misalnya belajar tasawuf langsung ke Ihya Ulumuddin, tidak bisa. Harus dari tangga pertama, misalnya Bidayatul Hidayah dan lain-lain, ya. Sulam Taufik misalnya, atau dari Minhajul Abidin kayak gitu. Dari apa semua segala sesuatu itu ada tangganya gitu loh. Tadi tidak bisa kalau misalnya ke orang awam Anda langsung menjelaskan sesuatu yang berat gitu, dan itu membingungkan. Santri yang baik itu tidak akan membingungkan masyarakat. Nah, itu yang dikatakan oleh guru-guru kami dulu. Jadi pulang ke masyarakat bukan apa namanya harus berdakwah, bukan membingungkan masyarakat dan mengajak kepada sesuatu yang baik, merangkul semua masyarakat, bukan membingungkan gitu loh. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya dari saya. Ya, saya serahkan lagi ke moderator. Ya, baik, terima kasih atas jawaban dan tanggapannya dari teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut. Kita tutup sesi tanya jawab ini, kemudian dilanjutkan tambahan dari Bapak Mujadi. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman, wabil khusus pemateri pagi hari ini, Saudara Sahru, Saudari Rahmatia. Satunya tadi siapa tadi ya? Rita. Oh iya betul. Baik, menanggapi beberapa diskusi teman-teman, sebenarnya sudah dijawab semua itu. Ini tambahan aja. Tadi ada tentang tafsir modern ya, yang anti terhadap Israiliyat. Tuh, berkenaan dengan ini, hadis Nabi juga ada beberapa riwayat itu, antara lain riwayat Abu Daud sama Imam Bukhari. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum itu jadi pegangan kita lah ya. Jangan juga diterima secara mutlak, jangan juga ditolak secara mutlak. Ya, contoh zaman ini ada Syekh Yusri mungkin yang Azhari itu kenal sama beliau, dokter bedah beliau ya, cuman alim ulama beliau, hafal Quran dan tafsir. Itu antara lain banyak memperbaiki, banyak rekonstruksi ulang tentang tafsir-tafsir klasik yang memuat Israiliyat. Contohnya banyak sekali kisah-kisah Nabi Adam kan. Sebenarnya kalau kita mempelajari Alkitab, dari kitab Kejadian itu yang dinukil ulama-ulama kita dalam tafsir-tafsirnya, dalam kisah-kisahnya itu ya banyak miripnya. Padahal itu dari Israiliyat. Kalau Syekh Yusri, beliau mengkritik sekali seperti itu. Contoh, Nabi Adam itu di surga Aden yang nanti di akhirat. Padahal kata beliau itu bukan surga Aden yang di akhirat itu. Kata beliau dimaksud dengan surga itu ya ada muskun anta wa zaujukal jannah al-ikhtibar. Surga di bumi ini juga. Dalil-dalilnya kenapa? Dalilnya antara lain di bumi ini, tapi sekali lagi ini perspektif beliau loh ya. Mau percaya monggo, mau nggak percaya nggak apa-apa. Nggak mungkin ada iblis bisa masuk surga ya kan? Kalau dalam benak kita tafsir-tafsir klasik dulu di dalam surga, habis itu dibujuk rayu oleh setan, iblis masuk. Dalam kitab Kejadian juga sangat detail sekali dalam perjanjian lama. Ketika iblis mau masuk ke dalam surga, dia ikut tunggangannya ular hitam masuk ke dalam surga. Padahal kalau kata Syekh Yusri, nggak mungkin masa di surga ada iblis kan. Meskipun dia menyusup juga nggak mungkin. Jadi antara lain itu
Kemudian antara lain juga mengenai perebutan-perebutan yang menghasilkan pertumpahan darah gara-gara cemburu, gara-gara iri dengki. Padahal kata Syekh Yusri, itu bukan gara-gara perempuan itu. Pertumpahan darah pertama itu bukan gara-gara perempuan. Itu kan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Kata beliau, dalil-dalil Al-Quran jelas. Itu bukan karena masalah perempuan. Itu masalah iri dengki saja dengan saudaranya. Zakat saudaranya diterima. Yang si Qabil nggak diterima. Itu antara lain. Cuman beberapa riwayat-riwayat Israiliyat kenapa dikritisi oleh penafsiran-penafsiran modern dan tidak dikritisi oleh ulama-ulama klasik zaman dahulu. Karena zaman dahulu memang senang dengan kisah-kisah ini zaman dulu era-eranya. Mungkin era-era orang tua kita sama kakek-kakek kita kan senang yang dongeng-dongeng tuh senang. Dulu bahkan di kampung-kampung tuh ada tukang kisah. Jadi spesial cerita aja dia. Itu tradisi-tradisi dari China, itu tradisi-tradisi kisah-kisah itu yang Cina itu kalau kita ngelihat film-film kolosal, film-film yang klasik-klasik itu dikumpulinnya di pasar ya kan, teng 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 teng, cerita sudah orang-orang Cina tuh. Itu antara lain kenapa bisa zaman dahulu senang dengan kisah-kisah. Nah, beda zamannya, beda pula. Kalau zaman sekarang banyak ke arah politik, banyak ke arah sains, teknologi, apalagi nanti era-era AI ke depan itu. Wallahu alam gimana hebatnya nanti. Kata alim ulama, kata para penafsir, pasti ketika mengutip tafsir-tafsir yang berbau Israiliyat, hadhihi minal akhbari Israiliyat. Ini khobar ini, kisah ini termasuk daripada kisah Israiliyat. Jadi ulama ketika mengutip itu rata-rata kayak contoh Bin Katsir, contoh Imam At-Tabari, mengutip yang seperti itu, beliau ada kasih komentar. Nah, orang penafsiran yang modern sekarang yang anti mutlak terhadap Israiliyat itu tidak menyenangi tafsir-tafsir klasik. Padahal mereka cuman satu arah saja. Karena tafsirnya berbau Israiliyat dan ada mengutip beberapa, jadi mereka enggak senang. Karena era sekarang bukan era kisah-kisah tukang kisah lagi. Jadi diarahkan kepada yang lain-lain. Kemudian perbandingan tadi kan era-era modern itu yang 2007 tadi di Berlin itu. Antara lain memang pergeseran Alkitab dahulu di dalam Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu kalau kita berbicara masalah kristologi memang babi itu haram. Cuman sekarang kenapa babi itu banyak aliran yang mainstreamnya, orang-orang kekristenan yang mainstream harus utama. Kenapa membolehkan? Itu karena teksnya itu dirubah, ditambah. Awalnya babi, ditambah jadi babi hutan. Jadi yang diharamkan itu hanya babi hutan. Karena babi hutan itu makanannya jorok-jorok lah ya. Kalau babi yang dipelihara, apalagi kalau kita ngelihat di YouTube itu yang dipelihara, dikasih makan, dikasih entertain, dipijit-pijit babi-babinya itu, yang gemoy-gemoy itu. Itu babi-babi peliharaan kata mereka, orang-orang yang dirubah. Jadi awalnya babi hutan menjadi awalnya babi saja ditambah yang diharamkan itu hanya babi hutan. Kalau babi ternak enggak.
Kemudian tadi mengenai ya, ada beberapa hari ini kita ada organisasi atau majelis taklim, majelis tafsir Al-Quran itu, yang mengatakan bahwa yang diharamkan di dalam babi itu hanya dagingnya, walahmal khinzir ya, lahamnya saja, dagingnya saja. Selain daripada daging boleh, tulangnya kah, rambutnya kah, ususnya kah, itu kata organisasi Majelis Tafsir Al-Quran. Tapi itu keluar jalur kan. Kalau kita enggak. Kalau kita min itlaqil juz wa iradatil kul. Disebutkan sebagian, tapi maksud Al-Quran itu semuanya. Itu antara lain tambahan-tambahannya. Adakah lagi tadi yang perlu ditambahkan? Moderator, Barangkali ada yang mau bertanya lagi atau ada yang ingin ditanyakan khusus kepada Bapak Rijali dari pemateri mungkin, ada teman-teman yang lain. Izin bertanya. Oke, silakan Kak Marita. Bapak izin bertanya. Jadi silakan. menurut ulama intelektual Muslim kan Pak, perbedaan metode itu sebagai keunikan masing-masing ya, yang mana itu kan jadi tanda dari perkembangan tafsir itu sendiri. Betul. Nah, bagaimana menurut Bapak ada orientalis, mereka itu mengatakan bahwa lahirnya tafsir dengan metode baru itu sebenarnya bukanlah perkembangan, tapi melainkan peperangan atau permusuhan atas tafsir sebelumnya. Kalau menurut ulama atau intelektual Muslim kan mungkin mengatakan bahwa di era pertengahan itu bisa dibilang dengan masterpiece-nya ya. Nah, tapi kalau orientalis malah mengatakan bahwa itu peperangan dan permusuhan atas tafsir sebelumnya. Terima kasih. Baik. Itu penggunaan narasinya saja, biar lebih dramatis kan, peperangan. Padahal ya bisa dianggap kalau secara konotasinya yang negatif, peperangan pemikiran. Kalau kita biasanya itu kan sudah tadi disebutkan jembatan. Apa-apa yang dahulu kurang ditambal. Ini memang tafsir ini sebesar-besar kitab tafsir pasti ada kekurangan. Sekecil-kecilnya kitab tafsir pasti banyak kelebihannya. Jadi masing-masing lah, apalagi yang sering diuji, sering yang dikritik, sering dikomentari, itu makin berbobot itu tafsir-tafsir itu semakin dikritisi, semakin dibedah, semakin banyak diseminarkan, itu grade-nya makin naik. Karena dia mampu berdiri. Kalau penelitian kita umpamanya sekali doang dikritik orang sudah hancur, sudah runtuh, itu nggak bagus itu. Nah, berarti pondasinya nggak kuat. Jadi memang dari dahulu itu format dasarnya sudah ada, format dasarnya. Jadi sekarang ini nginduk-nginduk plus nambah-nambah. Cuman metodologinya sudah ada, format awalnya sudah ada dia. Nginduk-nginduk aja lagi. Apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu ditambah. Ya seperti itulah kitab-kitab tafsir, sama kitab-kitab fikih kan senantiasa berkembang. Fikih terkadang ada yang meninggalkan bab haid. Contoh kayak Fathul Mu'in ya kan, bab haidnya sedikit. Kata beliau ketika ditanya, kenapa ini bab haidnya enggak ada? Kenapa ini bab tayamumnya enggak ada? Oh kita, kata beliau, di Asia kan enak aja airnya, nggak perlu bab tayamum itu dihilangkan aja, nggak penting. Kenapa bab haid dihilangkan? Oh zaman sekarang perempuan nggak nanya juga masalah haid,
Kita laki-laki nggak mengalami, perempuan nggak mau bertanya, antara lain itu. Jadi ya sebagian orang melihat pangsa pasarnya. Kalau dalam hadis kan khatibun nas bifadli uqulihim. Kita harus tahu nih, audiens ini harus tahu kadarnya, kebutuhannya yang mana ini yang paling urgent. Kalau kebutuhannya, oh ini orang nggak bisa, ini masalah khilafiyah, jangan dulu. Oh ini nggak bisa, ini jangan qiraat dulu, ini tajwidnya aja belepotan, jangan dulu. Itu antara lain ya, antara lain bahwa kalau yang ulama-ulama kita dari kitab-kitab tafsir muktabar dari klasik, yang paling muktabar, paling bagus kan Ibnu Jarir atau Bari, sampai ke bawah-bawahnya. Ya kalau zaman sekarang yang banyak dipakai seluruh dunia, tafsir Jalalain itu mau di akademisi kah, mau di pesantren kah, seluruh dunia nih masyhur tafsir Jalalain ya, Imam Jalaluddin Suyuti dengan Al-Mahalli. Itu tadi antara lainnya. Kalau boleh dibahasakan peperangan ya boleh juga, peperangan pemikiran berarti kan. Jadi intinya tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi dari teman-teman? Kalau tidak ada, kita baca doa selamat ini. Siapakah yang belum baca? Baik, kalau misalnya dari teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Pak Zul mungkin yang biasa bertanya di akhir-akhir. Adakah? Oke. Kalau gitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Yang baca siapa? Yang baca Iya, doa? tolong yang baca doa, yang baca doa. Yang belum. Moderatornya. Jangan. Eh, apa yang belum ya? Raub kayaknya belum deh ya. Oh, Ustadz Rauf belum katanya. Silakan Ustadz Rauf. Silakan ditutup dengan pembacaan doa dari Ustadz Rauf. Silakan. Mau yang muda kah, yang tua kah? Mau mahasiswi kah, yang muda kah, yang tua? Monggo. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Kita nggak tahu doa siapa yang dikabulin ya kan? Oke. Silakan Ustadz Rauf. dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubah qabla al-maut wa rahmah inda al-maut wa maghfirah ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Bapak. Selanjutnya nanti jam berapa ya? 45. 10.45. 10.45. Oke. Saya
syukur.